Pada video kali ini kita akan membahas soal tentang perbandingan yang ada di buku matematika kelas 7 pada bagian Ayo Kita Berlatih 5.4. Oke, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Sebuah peta berskala 1/10 juta cm. Jarak kota Jambi dan Palembang pada peta adalah 2,4 cm. Seorang supir bus berangkat dari kota Jambi menuju kota Palembang dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Selama perjalanannya, ia berhenti istirahat sebanyak 1 kali selama 30 menit. Ia tiba di kota Palembang pukul 10.30. Pertanyaannya, berapa jam bis itu di perjalanan? Yang kedua, pukul berapa supir bis itu berangkat dari kota Jambi? Mari kita bahas. Yang pertama yang diketahui dari soal adalah skalanya 1/10 juta. Jarak pada peta 2,4 cm, kecepatannya 80 km per jam, dan berhentinya selama 30 menit sampai tujuan pada pukul 10.30. Yang ditanyakan, pertama, berapa jam bis itu di perjalanan? Yang kedua, pukul berapa sopir bis itu berangkat dari kota Jambi? Kita bahas yang pertama, yaitu tentang lama perjalanan. Nah, lama perjalanan atau waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Masalahnya di sini jaraknya itu belum ada. Yang ada adalah skala dan jarak pada peta. Maka jarak sama dengan jarak pada peta dibagi skala. Jarak pada petanya 2,4, skalanya 1/10 juta. Pembagian pecahan kita ubah jadi perkalian, jadinya 2,4 dikali 10 juta per 1, jadinya 24 juta cm, kita ubah menjadi kilometer. Jadinya 240 km. Nah, kalau jaraknya udah tahu, kita bisa cari waktunya. Jarak dibagi kecepatan 240 dibagi 80, hasilnya 3 jam. Jadi lama perjalanannya 3 jam, ditambah istirahatnya 30 menit, jadinya 3 jam 30 menit atau 3,5 jam. Lanjut ya, sekarang kita bahas yang B. Keberangkatannya pukul berapa? Berarti keberangkatan tinggal sampainya berapa dan dikurangi total perjalanannya. Sampai di sana pukul 10.30 dan lama perjalanannya adalah, kita udah menemukan tadi, 3 jam 30 menit, kita kurangkan 10.30 dikurangi 3 jam 30 menit, hasilnya pukul 7. Jadi bus tersebut berangkat pukul 7 pagi. Selesai. Kita bahas yang nomor 2. UNESCO telah memutuskan bahwa Taman Nasional Komodo menjadi situs warisan dunia sejak tahun 1991. Gambar berikut adalah peta Taman Nasional Komodo. Taman Nasional ini terdiri atas 3 pulau besar, Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar, serta beberapa pulau kecil. Wilayah darat Taman Nasional ini adalah 603 km persegi, dan wilayah totalnya adalah 1.817 km persegi. Jika skala pada peta di atas adalah 1/200.000, berapakah luas wilayah darat dan wilayah total Taman Nasional Komodo? Oke, pembahasannya yang diketahui skalanya 1/200.000, wilayah daratnya luasnya itu 603 km persegi, sedangkan total keseluruhannya adalah 1.817 km persegi. Yang ditanyakan luas wilayah darat pada peta dan luas wilayah total pada peta. Mari kita bahas. Karena di sini berbicara luas, skalanya biasanya panjang, maka untuk skala luasnya tinggal dipangkatkan 2. Jadi 200.000 dikali 200.000 ketemunya 40 miliar. Oke? Ini skalanya 1/40 miliar cm. Kita lanjutkan luas darat pada peta. Berarti skala luas dikalikan luas daratnya yang asli. Skala luasnya 1/40 miliar dikalikan 603 km persegi. Kilometer persegi ini kita harus ubah dulu menjadi cm persegi. Jadinya ini 6.030 dan nolnya banyak. Jadi 1/40 miliar dikalikan 6 triliun 30 miliar. Kita sederhanakan, nolnya dicoret. Ini kita sederhanakan, artinya dibagi dengan angka yang sama. Artinya itu dibagi dengan angka yang sama. Kalau ini kita coret nolnya sebanyak 10 buah, artinya kita bagi sama-sama 10 miliar. Maka tersisa 1 dikali 603 jadinya 603. Yang bawah tersisa 4 jadinya 603 dibagi 4 mendapatkan 150,75 cm persegi. Jadi luas daratnya adalah 150,75 cm persegi. Oke, next kita akan membahas tentang luas wilayah totalnya. Sama, kalau tadi skala luas dikalikan
luas total pada peta yaitu 1817 km persegi, ini kurang tanda perseginya. Maka kita ubah jadikan cm persegi, jadinya kita sederhanakan 1/40 miliar ini masing-masing dibagi 10 miliar, jadinya 1817 dibagi 4, ketemunya 454,25. Artinya luas totalnya adalah 454,25 cm persegi. Oke, bisa dipahami ya? Selanjutnya, kita akan membahas nomor 3. Di samping rumah Reza, terdapat sebidang tanah berbentuk persegi panjang. Ayahnya merencanakan akan menanami berbagai jenis tanaman obat. Keliling tanah 40 meter, dan perbandingan ukuran panjang dan lebarnya adalah 5:3. Gambarlah keadaan tanah itu dan tentukan panjang dan lebarnya. Oke, mari kita jawab. Pertama, yang diketahui dari soal adalah keliling tanahnya 40 meter, panjang dibanding lebarnya 5:3. Yang ditanyakan berapa ukuran panjang dan lebar tanah tersebut. Oke, jawab panjang dibanding lebar itu 5:3. Jadi kalau kita jumlahkan rasionya, berarti 5 ditambah 3 hasilnya 8. Nah, kita sudah tahu perbandingannya, jumlah perbandingan rasionya. Sekarang kita akan mencari P ditambah L dengan rumus kelilingnya. Rumus kelilingnya 2 kali panjang tambah lebar sama dengan 40. Kita sederhanakan 2 bagi 2 dapat 1, 40 dibagi 2 dapat 20. Jadi panjang dan lebarnya adalah 20. Sekarang kita bisa mencari panjangnya. 5 ini adalah perbandingan panjang, 8 ini adalah jumlah perbandingan panjang dan lebar. 5 kali 20 hasilnya 100, 100 bagi 8 hasilnya 12,5, ini meter ya bukan cm. Berikutnya luasnya 3/8 kali 20 jadinya 3 kali 20 60, 60/8 jadinya 7,5 meter. Nah, yang ini maaf, ini harusnya meter. Jadi ukuran panjang dan lebar tanah tersebut adalah 12,5 meter dan 7,5 meter. Nah, kalau digambarkan kayak gini, panjangnya 12,5 meter dan lebarnya 7,5 meter. Kita lanjutkan ke nomor 4. Ihsan memiliki 3 orang anak. Pada suatu hari, ketiga anaknya terkena flu burung. Sampai di rumah sakit diperoleh data bahwa suhu badan ketiga anak itu masing-masing 40 derajat Celcius, 39,5 derajat Celcius, dan 40,6 derajat Celcius. Ubahlah ketiga suhu badan itu dalam derajat Reaumur dan Fahrenheit. Nah, kita ubah ke Reaumur dulu nih. Hubungan Reaumur dan Fahrenheit. Celcius dibanding Reaumur itu 5:4. Jadi kalau mau ke Reaumur, diketahui Celcius berarti 4/5 dikalikan derajat Celciusnya. Kalau hubungan Celcius sama Fahrenheit adalah 5/9. Jadi kalau mau mencari Fahrenheit dari Celcius yaitu 9/5 kali Celciusnya ditambahkan 32. Oke, kita bahas yang A dulu. 40 derajat Celcius kita akan cari berapa Reaumur dan berapa Fahrenheit. 4/5 kali 40. 4 kali 40 160. 160 dibagi 5 dapatnya 32 derajat Reaumur. Jadi 40 derajat Celcius sama dengan 32 derajat Reaumur. Berikutnya dari Reaumur dari Celcius ke Fahrenheit, yaitu 9/5 kali 40 derajat ditambah 32. Kita kalikan dulu nih, 9 kali 40, 360. 360 dibagi 5 ditambah 32. 360 dibagi 5, 72. 72 ditambah 32 hasilnya 104 derajat Fahrenheit. Sekarang kita ke B, 39,5 derajat Celcius. Kita ubah ke Reaumur, 4/5 kali 39,5. 39,5 kali 4, 158 derajat. Dibagi 5, ketemunya 31,6 derajat Reaumur. Sekarang yang Fahrenheit, 9/5 dikalikan 39,5 ditambah 32. 9 kali 39,5 hasilnya 355,5 derajat. Dibagi 5 ditambah 32. 355,5 dibagi 5 ketemunya 71,1 ditambah 32. Hasilnya 103,1 derajat Fahrenheit.
Yang terakhir, kita punya 40,6 derajat Celcius. Kita ubah ke reamur, jadinya 4 per 5 dikalikan 40,6. 4 kali 40,6 hasilnya 162,4 derajat, dibagi 5, hasil akhirnya 32,48 derajat reamur. Berikutnya dari Celcius ke Fahrenheit, 9 per 5 kali 40,6 ditambah 32. 9 kali 40,6 jadinya 365,4 dibagi 5 ditambah 32, 73,08 derajat ditambah 32, hasilnya 105,08 derajat Fahrenheit. Terakhir nomor 5. Jarak kota A dan kota B pada peta adalah 5 cm. Peta itu berskala 1 dibanding 1.200.000. Amir dengan mengendarai sepeda motor berangkat dari kota A pukul 06.45 dengan kecepatan 45 km per jam. Di tengah jalan, Amir berhenti selama 4... Ini tak ganti ya, bukan 14 jam, tapi lebih tepatnya 1/4 jam. Oke. Pada pukul berapa Amir tiba di kota B? Mari kita bahas yang diketahui jarak pada petanya 5 cm. Skalanya 1 dibanding 1.200.000. Waktu berangkatnya 06.45, kecepatannya 45 km per jam, dan istirahat selama 1/4 jam atau 15 menit. Yang ditanya, pukul berapa Amir tiba di kota B? Nah, rumusnya untuk mencari waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Di sini jaraknya itu belum ada, yang ada jarak pada peta sama skala. Kita akan menggunakan jarak pada peta dan skalanya untuk mencari jarak sebenarnya. Jarak pada peta 5 dibagi dengan skalanya 1 dibanding 1.200.000. Nah, pembagian pecahan kita ubah jadi perkalian pecahan, jadinya 5 kali 1.200.000 dibagi 1. 5 kali 1.200.000 ketemunya 6 juta cm sama dengan 60 km. Kalau udah ketemu jaraknya, waktunya sama dengan jarak bagi kecepatan 60 dibagi 45 jadinya 1 jam 15 per 45. Artinya 1/3 jam lah. Nah, jadinya 1/3 jam itu artinya 1 jam 20 menit. Tibanya pukul berapa? Berangkat pukul 6.45. Di perjalanan 1 jam 20 menit dan beristirahat selama 15 menit. Totalnya adalah pukul 8 lebih 20. Jadi, Amir sampai di sana itu pukul 8 lebih 20. Oke, sekian pembahasan kita untuk kali ini. Soal berikutnya kita akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.